Dataran tinggi Dieng telah lama menjadi kawasan pemukiman orang Jawa pada saat itu. Sejumlah bangunan peninggalan abad ke-8 masih dapat ditemukan, baik dalam keadaan masih berdiri ataupun telah menjadi reruntuhan. Di episode kali ini akan kita ulas tentang salah satu situs di lereng Bukit Pangonan, di kawasan dataran tinggi Dieng. Gunung Pangonan terletak di kawasan dataran tinggi Dieng, Banjarnegara. Tepatnya berada sekitar 60 menit dari komplek Candi Arjuna. Perjalanan ditempuh dengan jalan kaki menaiki lereng dari base camp hingga puncak Brahma memakan waktu kurang lebih sekitar 1 jam. Gunung Pangonan merupakan hamparan rumput hijau yang luas di bagian kiri sabana. Kontur tanahnya relatif datar, sedangkan di bagian kanan berbentuk bukit-bukit landai. Jika musim kemarau, rumput sabana akan berubah menjadi kuning kecoklatan. Sedangkan pada musim hujan, warna coklat akan berubah menjadi hijau segar. Ke tempat ini ketika musim hujan, akan disajikan danau alami yang terbentuk akibat genangan air hujan pada bagian cekungan bukit. Untuk menuju situs ini dari Museum Kailasa, naik ke Taman Teater lalu, naik melalui jalan setapak di tengah lahan tanaman kentang. Setelah itu melewati menyeberang jalan pengeboran Geodipa. Di jalan ini terdapat pipa besar untuk mengalirkan uap panas milik Geodipa Energi. Setelah itu melalui jalan setapak yang menanjak masuk ke dalam rerimbunan pohon pinus dan akasia. Situs yang dituju berada di bawah rerimbunan pohon akasia dan pinus. Situs Candi Pangonan berada pada ketinggian 2.250 meter di atas permukaan laut. Dari kejauhan lokasi situs ini, terlihat berupa rerimbunan pohon. Ada pengalaman yang lumayan mistis saat kesini sendirian. Handphone yang terpasang di tripod buat merekam kegiatan tiba-tiba ngezoom sendiri, padahal tidak ada seorang pun kecuali saya dan di waktu siang hari. Riwayat penemuan kembali yaitu, situs ini pertama kali diketemukan kembali sekitar tahun 2013 oleh seorang petani saat berkebun. Ia curiga melihat batu yang menyembul dari permukaan tanah, dan batu tersebut memiliki bentuk yang berbeda, seperti memang sengaja dibentuk. Karena curiga, ia menggali tanah tersebut dan menemukan batu yang membentuk bangunan. Setelah digali sedalam 1 meter, ia dan rekan-rekannya menemukan bebatuan seluas 4 meter persegi. Bebatuan tampak masih tertata rapi. Lalu temuan tersebut dilaporkan ke Dinas Pariwisata dan Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah setempat untuk diteliti lebih lanjut. Sementara itu, di tempat terpisah,
pemerintah Kabupaten Banjarnegara berencana membuka akses jalan untuk mempermudah wisatawan menuju lokasi candi-candi kuno di Pegunungan Dieng, termasuk yang baru ditemukan tersebut. Sehingga, selain bisa menikmati Candi Arjuna, wisatawan juga bisa melihat candi-candi kuno lainnya. Lalu saking senangnya menemukan candi baru, para pemuda melakukan penggalian dengan disaksikan oleh Wakil Bupati Banjarnegara saat itu. Patah saja saat pertama ke sini, terlihat struktur dinding tanah di permukaan. Sepertinya lokasi ini pernah dilakukan penggalian. Namun dari bekasnya penggalian ini tidak rapi, jadi mungkin eksekutornya bukanlah dari dinas terkait. Lalu setelah itu pemberitaan tentang Candi Pangonan kembali sunyi lagi, dan Candi Pangonan kembali jadi hutan kembali. Pada tahun 2019 saat saya pertama ke sini, saya juga sempat bolak-balik beberapa kali memutari setiap sudut hutan ini, namun akhirnya ketemu juga struktur candi ini. Pada tahun 2020 dilakukan peninjauan dan pemetaan oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah. Selama setahun struktur batu tersebut tak terlihat lagi karena tertutup rerumputan. Lalu pada tahun 2022 saya kembali lagi ke sini. Kondisi situs menjadi hutan lagi, tertutup dedaunan kering dan rerumputan. Lalu saya sempatkan untuk bersih-bersih dengan alat seadanya. Setiap sebelum bersih-bersih, tak lupa berdoa untuk para leluhur yang membangun candi ini dan leluhur yang pernah singgah di sini, supaya amal beliau-beliau diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapat tempat yang terbaik di sisinya. Amin. Lalu tahun 2024 saya mampir lagi ke situs ini, dan ternyata sudah menjadi hutan lagi. Ditambah lagi ada pohon roboh yang menimpa situs ini. Memang situs ini belum mendapat perhatian khusus dari dinas terkait dan lokasi situs juga sangat terpencil, sehingga memang tidak terjangkau. Tetapi kalau ada niat dan kepedulian masih bisa menjangkau. Struktur pertama merupakan struktur susunan batu dengan panjang 2 kali 3 meter, yang tersusun dengan 2 lapis batu yang nampak di permukaan. Struktur kedua mirip seperti susunan lantai dengan panjang 2 kali 2 meter, dan sebuah jembangan berbentuk bulat dengan diameter 50 cm. Sedang struktur ketiga memiliki denah 4 kali 2 meter, yang tersusun dengan 4 lapis batu yang telah ditampakkan. Ukuran tersebut bukanlah ukuran yang fix, karena ada struktur yang masih tertutup tanah. Dari survei awal struktur ini merupakan struktur pondasi dan bukanlah candi, semacam struktur dharmasala, semacam tempat singgah sementara untuk beribadah ke kompleks Candi Arjuna. Menurut keterangan Wijatmiko AP selaku Bluesukers dan pemerhati, penggiat budaya, struktur tersebut bukanlah struktur pondasi karena ada penampil sudut di tiap ujung struktur. Bisa jadi merupakan bagian atap candi, jadi masih ada berlapis-lapis batu yang masih terpendam di dalam tanah. Jadi kalau mau menampakkan bagian pondasi, harus menggali kurang lebih 2 meter dari struktur yang tampak.
Sedangkan pondasinya sendiri merupakan pondasi dangkal yang terdiri dari 2 sampai 3 susunan batu. Ditambah lagi warna dan komposisi kimia dari tanah. Berbeda dengan komposisi tanah permukaan, bisa jadi Bukit Pangonan ini pernah longsor dan menimbun candi. Selain struktur yang masih utuh, juga terdapat temuan batuan lepas yang hanya dikumpulkan di pojokan. Ia mengatakan, dari temuan 3 struktur bisa jadi situs ini merupakan kompleks candi yang terdiri dari Candi Induk dan Candi Perwara. Di Dieng ini unik karena tempat yang tak mungkin untuk membangun candi menjadi mungkin karena memang keterbatasan lahan dan dataran tinggi. Dieng dianggap porosnya Pulau Jawa sebagai negeri para dewa. Candi ini diperkirakan dibangun di abad ke-7 Masehi, sama seperti candi lainnya di sekitar kawasan Dieng, dan diperkirakan peninggalan kerajaan Mataram kuno atau Medang. Ia juga mengatakan saat menelusuri Gunung Panggonan pernah melihat batu berinskripsi, namun saat kesini lagi, ia tidak melihat lagi. Bisa jadi batu tersebut tertutup rerumputan atau tertimbun lagi. Di Gunung Pangonan ini saya nekat bolak-balik untuk menelusurinya, karena memang gunung inilah paling banyak ditemukannya prasasti di kompleks percandian Dieng. Hingga saat ini belum ketemu titik pasnya di mana. Juga jumlah candi keseluruhan yang pernah berdiri di Gunung Pangonan saya juga belum ketemu. Dan kemungkinan masih akan banyak ditemukan situs-situs lainnya di area Bukit Pangonan. Dieng memang masih banyak menyimpan misteri, termasuk candi ini juga masih menyimpan misteri. Di era kolonial ada 400-an candi, namun yang masih berdiri hanya beberapa, dan sisanya masih misteri. Semoga situs ini segera mendapat perhatian khusus dan tetap lestari. Tidak hanya candi-candi yang masih berdiri yang mendapatkan perhatian khusus. Kesimpulannya, salah satu situs di Gunung Pangonan ini merupakan aset budaya yang berharga. Semoga informasi ini bermanfaat bagi masyarakat dalam memahami dan melestarikan warisan Nusantara. Terima kasih telah mengikuti channel ini dan menyimak video ini. Hingga akhir video, sampai berjumpa kembali di episode berikutnya.